Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Ahad 10 Rabiul Awal 1443 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama kembali di dalam kajian Islam Pogi Jaya, membahas tema lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibatil muslimun, afanillahu wa iyyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Tema kita berdasarkan surat Al-Kafirun, surat yang ke-109 pada ayat yang ke-6, lakum dinukum waliyadin. Tidak salahnya kita membaca tafsiran dari surat ini terlebih dahulu. Apa yang dimaksud dari tafsiran dari ayat dan surat ini. Dan saya lihat tafsirannya tidak terlalu panjang. Kita bacakan, baru setelah itu saya akan masuk kepada bagaimana seorang muslim berinteraksi atau bermuamalah dengan selain Islam, terutama kita di negara yang masyarakatnya majemuk, yang sudah merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala bahwa Indonesia masyarakatnya majemuk. 88% kaum muslimin, kemudian sisanya dari kaum-kaum selain Islam. Taib, saya bacakan, Qul ya ayyuhal kafirun. Hadhihi surah suratul bara'ah minal amal alladhi ya'maluhul musyrikun. Surat ini adalah surat berlepas diri dari perbuatan, amalan, sikap, tingkah laku yang dilakukan oleh orang-orang musyrik, orang-orang yang mensyirkutukan Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya amiratun bil ikhlasi fihi. Dan surat ini memerintahkan untuk mengamalkan ikhlas di dalamnya, yaitu ikhlas di dalam beramal ibadah, memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, dan meniatkan segala macam ibadah tersebut
hanya ingin dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman, "Qul ya ayyuhal kafirun." Tentunya saya bacakan tafsiran ini dari tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Katakanlah wahai orang-orang kafir. Syamala kullu kafirin ala wajhil ard. Katakanlah wahai orang-orang kafir, ini mencakup setiap orang kafir di atas muka bumi ini. Siapapun dia, dimanapun dia. Walakinnal muwajjihina bihadzal khitab hum kuffaru Quraisy. Akan tetapi yang diredaksikan, dituju dalam redaksi ini adalah orang-orang kafir Quraisy. Ini pendapat dari Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Waqila, jadi sebab turunnya ayat ini ditujukan awalnya kepada orang-orang kafir Quraisy. Ya, akan tetapi selama ayat ini turun dan ada dalam Al-Quran, berarti hukum-hukumnya juga diterapkan setelah zaman turunnya ayat tersebut. Waqila innahum min jahlihim daw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila ibadati awthanihim sanah. Dan ada yang mengatakan bahwa termasuk dari kebodohan orang-orang kafir Quraisy, mereka mengajak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk beribadah kepada berhala-berhala, beribadah kepada berhala-berhala selama setahun. Wa ya'buduna ma'budahu sanah, dan mengajak dan beribadah kepada sembahannya 1 tahun. Maksudnya gini, orang-orang kafir Quraisy mengajak Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya sudah kalau gitu kita gini aja deh. Engkau wahai Rasulullah beribadah kepada Tuhanmu setahun. Kemudian beribadah kepada Tuhan kami setahun. Nah, itu maksudnya. Ya, beribadah kepada Tuhanmu setahun, beribadah kepada Tuhan kami 1 tahun. Maka kemudian fa anzalallahu hadhihi surata. Kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan surat ini. Wa amara rasulahu sallallahu alaihi wasallam fiha an yatabarra'a min dinihim bil kulliyah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berlepas diri dari ajaran orang-orang kafir Quraisy seluruhnya. Jadi berlepas diri seluruhnya. Faqala la a'budu ma ta'budun. Aku tidak beribadah apa yang kalian ibadahi. Yakni minal asnam wal andad. Yaitu yang kalian ibadahi adalah berupa berhala-berhala dan juga sekutu-sekutu. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan kalian tidak beribadah apa yang aku ibadahi. Wa huwallahu wahdahu la syarikalah. Yaitu yang kami ibadahi adalah Allah semata, tiada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu Allah berfirman lagi, wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud. Yang artinya, dan aku tidak beribadah apa yang kalian ibadahi dan kalian tidak beribadah apa yang aku ibadahi. Ai wala a'budu ibadatakum. Dan aku tidak beribadah seperti ibadah yang kalian kerjakan. Maksudnya adalah la aslukuha wa la aqtadi biha. Aku tidak menjalani ibadah kalian. Aku tidak mencontoh ibadah kalian. Wa innama a'budullah ala wajhil ladzi yuhibbuhu wa yardah. Tetapi aku beribadah kepada Allah sesuai dengan yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini ada 2 poin. Kita sebagai seorang muslim tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Dan kita sebagai seorang muslim tidak beribadah kecuali dengan ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ada 2 poin. Kita sebagai seorang muslim tidak beribadah kecuali kepada Allah. Kita berdoa kepada Allah, minta tolong, minta perlindungan, minta keselamatan. Kemudian kita tidak beribadah kecuali hanya berharap pahala dari Allah, salat, puasa, zakat, haji, membaca Al-Quran, tidak berharap pahala kecuali hanya dari Allah. Itu satu. Yang kedua,
kita beribadah sesuai dengan syariat yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud daripada ayat ini. Kemudian penulis atau Imam Ibnu Katsir mengatakan wala antum abiduna ma a'bud, dan kalian tidak beribadah apa yang aku ibadahi. Ai la taqtaduna bi awamirillah wa syar'ihi fi ibadatihi. Maksudnya adalah kalian wahai orang-orang kafir tidak mengikuti perintah-perintah Allah, syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah kepadanya. Bal qad ikhtartum syai'an min tilqa'i anfusikum. Tetapi kalian wahai orang-orang kafir membuat sendiri ibadah-ibadah dari diri kalian sendiri. Seperti firman Allah dalam surah An-Najm ayat 23, in yattabi'una illa dhanna wa ma tahwal anfus wa laqad ja'ahum min rabbihimul huda. Kalian hanya mengikuti sangkaan saja dan apa yang hawa nafsu kalian inginkan, padahal telah datang kepada mereka dari Tuhan mereka petunjuk. Itulah bedanya antara seorang muslim dengan seorang kafir yang tidak beragama Islam. Kalau seorang muslim, dia beribadah hanya kepada Allah dan beribadah hanya dengan syariat dari Allah. Adapun orang kafir beribadah kepada selain Allah atau mensyirikkan Allah. Kemudian yang kedua, beribadah dengan ibadah-ibadah yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini patut dipahami baik-baik arti dari ayat tersebut. Fatabarra minhum fi jami'i ma hum fihi. Maka berlepas dirilah dari mereka di dalam seluruh apa yang mereka lakukan. Fa innal 'abida la budda lahu min ma'budin ya'buduhu wa ibadatin yaslukuha ilaih. Orang yang beribadah itu dia harus mengibadahi zat yang diibadahi dan harus menjalani ibadah yang disyariatkan. Makanya kan ada perkataan para ulama dakwah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maksudnya adalah la yu'badu illallah, tidak diibadahi kecuali Allah. Wala yu'badullah illa bima syara', dan Allah tidak diibadahi kecuali dengan yang disyariatkan. Saya ulangi ya perkataannya, tidak diibadahi kecuali Allah. Satu. Dan Allah tidak diibadahi kecuali dengan yang disyariatkan. Dua. Itu poin yang sangat penting. Far rasulu wa atba'uhu ya'buduna Allah bima syara'ah. Maka Rasulullah SAW dan yang mengikuti beliau Sallallahu Alaihi Wasallam beribadah kepada Allah dan tidak beribadah kecuali dengan syariat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Walihada kana kalimatul Islami la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, ay la ma'buda illallah wa la tariqa illa bima jaa bihi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itulah makna dari kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah yang dengannya kita masuk Islam, maksudnya adalah tidak ada zat yang diibadahi kecuali Allah dan tidak ada jalan yang menyampaikan kepada Allah kecuali apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal musyrikun ya'buduna ghairallah ibadatan lam ya'zan biha Allah. Dan orang-orang musyrik melakukan dua kesalahan, beribadah kepada selain Allah, dan yang kedua menjalani syariat yang tidak disyariatkan oleh Allah. Nah, ini bantahan kepada orang-orang yang melakukan pluralisme agama, yang menyamakan semua agama, ya, yang menyamakan semua agama. Semua agama sama, konsepnya piramida, ya, Islam yang paling dekat, kemudian sampingnya Nasrani, Yahudi, Majusi, Hindu, Konghucu, Buddha, kemudian menuju satu titik kebenaran. Ini keliru. Kenapa? Karena sangat berbeda antara orang Islam dengan orang kafir musyrik. Orang Islam beribadah hanya kepada Allah dan beribadahnya sesuai dengan syariat Allah. Orang kafir, orang musyrik beribadah kepada selain Allah dan beribadahnya dengan syariat yang tidak datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini harus dipahami baik-baik. Walihadza qala lahumur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada mereka orang-orang kafir Quraisy, lakum dinukum
waliyadin. Bagi kalian agama kalian dan bagiku agamaku. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini hampir sama dengan surat Al-Qasas ayat 55. Lana a'maluna walakum a'malukum. Bagi kami amalan kami, ajaran kami, ibadah kami, dan bagi kalian amalan kalian, ajaran kalian, ibadah kalian. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah. Itulah maksud daripada lakum dinukum waliyadin. Dan itu kisah daripada lakum dinukum waliyadin. Makanya Imam Al-Bukhari rahimahullah berkata, yuqalu lakum dinukum al-kufr waliyadin al-Islam. Dikatakan yang dimaksud dengan lakum dinukum, bagi kalian agama kalian yaitu kekafiran. Kalian beribadah kepada selain Allah dan beribadahnya dengan syariat yang bukan datang dari Allah. Waliyadin, bagiku agamaku yaitu Islam. Islam adalah beribadah hanya kepada Allah, tauhid, ikhlas, ya. Kemudian beribadahnya sesuai dengan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang patut diperhatikan baik-baik para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami ya? Jadi maksud daripada lakum dinukum waliyadin, ceritanya ada orang-orang kafir Quraisy mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, kalau begitu kamu beribadah 1 tahun kepada Tuhan kami dan 1 tahun lagi kamu beribadah kepada Tuhan kamu." Maka akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Katakanlah wahai orang-orang kafir, aku tidak beribadah apa yang kalian ibadahi. Artinya, aku beribadah hanya kepada Allah dan kalian tidak beribadah kepada Allah semata. Itu sudah satu. Zat yang diibadahi berbeda. Ya, zat yang diibadahi berbeda. Wala ana 'abidum ma'abadtum wala antum 'abiduna ma'abud. Aku tidak beribadah dengan cara ibadah kalian dan kalian tidak beribadah dengan cara ibadahku. Ini yang kedua, cara beribadah kita beda. Kaum muslimin beribadahnya dengan ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kaum kafirin beribadahnya dengan ibadah yang mereka buat sendiri. Taib. Sekarang kalau begitu kita sudah memahami makna ayat. Kita ingin masuk kepada permasalahan pluralisme agama atau pluralitas sosial. Ya, kalau kita lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia, pluralitas itu artinya adalah kemajemukan. Kita tidak bisa pungkiri bahwa kita berada di tengah-tengah kemajemukan. Kita kaum muslimin, tetangga kita kaum Yahudi, Nasrani, Majusi, Konghucu, Buddha, Hindu. Ini sebuah takdir yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan untuk kita di negeri Indonesia. Makanya asas Bhinneka Tunggal Ika itu tidak menyimpang dari syariat Islam. Artinya berbeda-beda tetapi sama juga. Maksudnya berbeda-beda kita, agamanya, sukunya, rasnya, tetapi kita masih orang Indonesia. Itu sebuah keniscayaan yang susah kita untuk tidak bisa kita untuk menolaknya. Ya, asas kebinekaan, asas kemajemukan. Tetapi bukan berarti dengan kemajukan ini kemudian kita akhirnya melakukan pluralisme agama. Apa itu pluralisme? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pluralisme adalah keadaan masyarakat yang majemuk berkaitan dengan sistem sosial dan politiknya. Kalau pluralisme berarti majemuk agamanya. Dan jangan sampai dikatakan semua agama sama. Karena tadi tidak
bisa disamakan antara agama Islam dengan agama selain Islam. Nah, oleh sebab itulah, kalau sudah kita pahami itu, saya ingin membahas tentang permasalahan al-wala dan al-bara. Wala artinya loyal, bara artinya disloyal. Wala artinya cinta, ingin dekat, ingin selalu bersama. Kemudian bara artinya benci, menjauh, tidak bersatu. Ya, secara bahasa, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, al-wala secara bahasa adalah yaitu mencintai. Idza ahabbahu, mencintai. Maka adapun al-wala secara istilah syariat adalah mencintai dari dalam hati dan sebagai sebuah keyakinan terhadap sesama muslim. Terhadap sesama muslim. Inilah yang disebut dengan al-wala secara bahasa ataupun al-wala secara istilah syariat. Ya, al-wala itu dia mencintai. Al-wala itu dia al-qurb, dekat. Al-wala itu dia al-mutaba'ah, mengikuti. Ya. Al-wala secara bahasa artinya secara istilah syariat artinya adalah mencintai sebagai sebuah keyakinan terhadap sesama muslim. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Sedangkan al-bara artinya adalah ba'udah, yaitu menjauh secara bahasa. Al-bara artinya adalah menjauh secara bahasa. Adapun secara istilah syariat, al-bara artinya al-bu'du wal khalas wal adawah ba'da al-i'zar wal inzar. Menjauh, berlepas diri, bermusuhan setelah diberikan peringatan. Setelah diberikan peringatan. Ayat tentang al-wala dan al-bara disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 257. Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah adalah wali, penolong, mencintai, mendekati kepada orang-orang beriman. Ya, wala, wali, mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijuhum minan nuri ila dhulumat. Orang-orang kafir, wali mereka, wala mereka, yang mencintai mereka, yang menolong mereka, yang dekat dengan mereka adalah taghut, sembahan-sembahan selain Allah, yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan. Jadi sekali lagi, kalau kita berbicara masalah al-wala dan al-bara, berarti wala cinta, bara berlepas diri, membenci. Nah, di dalam syariat Islam yang berkaitan dengan lakum dinukum waliyadin ada istilah al-wala dan al-bara. Nah, kemudian setelah itu, apa pentingnya tentang al-wala dan al-bara? Apa pentingnya tentang al-wala dan al-bara? Yang pertama, al-wala dan al-bara adalah syarat iman. Artinya tidak sah iman seseorang tanpa wala dan tanpa bara. Wala kepada Islam, cinta, menolong, dekat, ya. Kemudian bara kepada kekafiran, kesyirikan, berlepas diri dari kesyirikan, menjauh dari kesyirikan dan pelakunya, membenci kesyirikan dan pelakunya. Itu syarat iman. Wala dan bara adalah syarat iman, sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 83.
tara katsiran minhum yatawallawna alladhina kafaru. Kamu melihat kebanyakan dari mereka berwala, mencinta, mendekat, menjadikan teman dekat kepada orang-orang kafir. Labi sama qaddamat lahum anfusuhum. Sungguh buruk apa yang telah mereka lakukan. An sakhitallahu alaihim. Allah murka atas mereka. Wa fil adzabihum khalidun. Dan mereka kekal di dalam siksa. Walau kanu yu'minuna billahi wan nabi wa ma unzila ilaihi mattakhadhuhum awliya. Jikalau mereka beriman kepada Allah dan nabi dan apa yang diturunkan kepada nabi, maka mereka tidak akan menjadikan orang-orang kafir sebagai wali, sebagai orang terdekat, orang yang dicintai, orang yang dikasihi, ya, selalu ingin bersama. Tidak. Orang yang beriman kepada Allah, orang yang beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada Al-Qur'an, maka tidak akan pernah menjadikan orang-orang kafir sebagai walanya, sebagai walinya, sebagai orang yang dicintainya, sebagai orang yang didekatinya selalu bersama. Ya, tidak. Maka syarat pentingnya permasalahan wala dan bara, dia adalah syarat keimanan. Makanya disebutkan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, awthaqu ural imani al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Tali keimanan yang paling kokoh adalah mencintai karena Allah, membenci karena Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut dengan al-wala dan bara. Wala, cinta kepada Islam dan kaum muslimin. Bara artinya benci kepada kesyirikan, kekufuran dan pelaku-pelakunya. Nah. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu juga dalam hadis yang lain riwayat Imam An-Nasa'i, ubayyi'uka ala an ta'budallah. Aku membaiatmu agar kamu beribadah kepada Allah, wa tuqimas salah, mendirikan salat, wa tu'tiyaz zakah, membayar zakat, wa tunasihal muslimin, dan memberikan nasihat kepada orang-orang Islam, wa tufariqal musyrikin, dan berlepas diri dari orang-orang musyrik. Ya, berlepas diri dari orang-orang musyrik. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pentingnya al-wala, akidah, keyakinan al-wala, yaitu cinta, dekat hanya dengan Islam dan kaum muslimin, dan al-bara, berlepas diri dari kesyirikan, kekafiran, dan juga pelaku-pelakunya. Itu adalah syaratnya iman. Itu adalah syaratnya iman. Lihat lagi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, tentang hal tersebut dalam surat Al-A'raf ayat 28. La yattakhidhul mu'minuna al-kafirin awliya'a min dunil mu'minin wa man yaf'al dzalika falaysa minallahi fi syai'. Orang-orang beriman tidak menjadikan orang-orang kafir sebagai wali, pemimpin, orang yang dicintai, kemudian jadi teman dekat. Tidak. Awliya'a min dunil mu'minin, dan meninggalkan orang-orang beriman. Enggak begitu cara bergaulnya orang beriman. Orang-orang beriman tidak menjadikan orang-orang kafir sebagai orang yang dicintai, orang yang selalu bersama, orang yang didekati, ya, dan meninggalkan kaum mukminin. Ini tidak demikian cara bergaulnya orang beriman. Wa man yaf'al dzalika falaysa minallahi fi syai'. Dan siapa yang melakukan itu, maka tidak ada dari Allah sedikit pun pahala. Nah, ini hati-hati ya. Tidak boleh kita berwala kecuali hanya kepada Islam dan kaum muslimin, karena itu adalah syarat dari keimanan. Taib. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang bagaimana akidah seorang muslim Ahlu Sunnah wal Jamaah tentang wala dan bara? Perhatikan baik-baik. Hendaknya orang beriman memusuhi karena Allah dan mencintai karena Allah. Kalau seandainya di sana ada orang beriman
maka hendaklah dia mencintai orang beriman tersebut meskipun menzaliminya. Karena kezaliman tidak memutuskan rasa cinta keimanan. Ingat baik-baik. Saya beri contoh biar mudah. Di sini saya sebagai seorang beriman. Di sini ada teman saya orang mukmin. Di sini ada orang kafir. Orang mukmin ini dia sudah berdusta kepada saya. Sedangkan orang kafir ini jujur kepada saya. Maka kata Syekhul Islam, seorang yang beriman hendaknya dia mencintai karena Allah, membenci karena Allah. Kalau di sini ada orang beriman, maka hendaklah dia mencintai orang beriman tersebut meskipun sudah mendustainya. Ya. Lebih mencintai orang beriman ini meskipun sudah mendustainya, tidak jujur kepadanya. Kenapa? Karena dusta kezaliman, tetapi tidak memutuskan tali persaudaraan iman. Makanya keliru ketika ada orang mengatakan bahwasanya lebih baik orang kafir yang jujur daripada orang beriman yang tidak jujur. Maka kita katakan orang beriman senantiasa selalu jujur. Tetapi jika ada memang orang beriman yang tidak jujur, maka tetap kita walaknya, cintanya kepada orang kafir. Bukan karena ketidakjujurannya, akan tetapi karena keimanan yang ada dalam dirinya. Nah, ini harus dipahami baik-baik. Ya. Allah berfirman di dalam Al-Quran, surat Al-Hujurat ayat 9. Wa in ta'ifatani minal mu'minin iqtatalu fa aslihu bainahuma. Jika ada dua kelompok dari orang beriman yang berperang, maka berdamailah di antara keduanya. Lihat di dalam ayat ini surah Al-Hujurat ayat 9, Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka bersaudara padahal ada peperangan, ada kezaliman, dan diperintahkan untuk berbuat damai di antara mereka. Maka hendaklah kita pikirkan sebagai seorang beriman, ya, bahwa seorang yang beriman wajib untuk mencintai orang yang beriman meskipun menzaliminya, meskipun berbuat zalim kepadanya. Dan orang kafir wajib untuk berlepas diri darinya dan perbuatan kekafirannya, ya, meskipun mereka tidak menzalimi. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini patut diperhatikan baik-baik. Sekarang, oleh karena keyakinan akidah wala dan bara inilah, kita di dalam agama Islam tidak diperbolehkan dan diharamkan untuk menyerupakan diri dengan orang-orang kafir dalam perkara-perkara yang khusus dimiliki oleh orang-orang kafir. Ya. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah hadis riwayat Imam Abu Daud. Rasulullah SAW bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupakan dirinya dengan satu kaum, maka ia bagian dari kaum tersebut. Ini hadis ancaman. Siapa saja dari kaum muslimin yang menyerupakan diri dengan orang-orang kafir dalam perihal yang merupakan kebiasaan orang-orang kafir, maka dia bagian dari orang kafir tersebut. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ketika menjelaskan hadis ini, beliau mengatakan aqallu ahwalihi tahrimul tashabbuhi bihim, yang artinya derajat yang paling ringan dari pemahaman hadis ini adalah diharamkannya menyerupakan diri dengan orang-orang kafir. Diharamkannya menyerupakan diri dengan orang-orang kafir. Wa in kana
Meskipun sebenarnya bisa berpotensi kafirnya orang yang menyerupakan diri dengan orang-orang kafir. Nah, ini hati-hati ya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, dalil yang menunjukkan bahwa kita dengan akidah wala dan bara, wala cinta kepada Islam, kaum muslimin, dan bara berlepas diri dari kesyirikan, kekafiran dan pelaku-pelakunya. Kita dengan akidah ini, kita diharamkan untuk menyerupakan diri dengan orang-orang kafir. Dalilnya diantaranya juga adalah surat Al-Jathiyah ayat 18 dan 19. Thumma ja'alnaka ala syari'ati minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun. Kemudian kami jadikan engkau di atas sebuah syariat, maka ikutilah syariat tersebut dan jangan mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui, yaitu orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Innahum lan yughnu 'anka minallahi syai'an. Mereka tidak akan berguna di hadapan Allah sedikit pun untukmu. Wa innadz zalimina ba'dhum awliya'u ba'd. Wallahu waliyul muttaqin. Dan sesungguhnya orang-orang yang zalim adalah penolong sebagian mereka kepada sebagian yang lain. Sedangkan Allah hanya menolong, hanya berwala kepada orang-orang yang bertakwa. Nah, ini dalil yang menunjukkan bahwasanya kita dengan akidah wala dan bara diharamkan untuk menyerupakan diri dengan orang-orang kafir dalam perkara akidah, ibadah, muamalah, adab dan akhlak yang khusus dimiliki oleh orang-orang kafir tersebut. Dalil yang lain, surat Al-Baqarah ayat 120. Wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka minal ilm ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Jika engkau mengikuti kebiasaan-kebiasaan yang penuh dengan hawa nafsu mereka setelah datang kepadamu ilmu, maka engkau tidak memiliki penolong, kemudian kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau memperingatkan dengan keras umatnya agar tidak mengikuti kebiasaan orang-orang kafir Yahudi Nasrani dalam akidahnya, ibadahnya, muamalahnya dan adab dan akhlaknya yang khusus dimiliki oleh orang kafir dan musyrik. Coba perhatikan, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Ya'la, la ta'khudanna kama akhadhatil umam min qablikum dhira'an bi dhira'in wa shibran bi shibrin wa ba'an bi ba'in hatta law anna ahadan min ulaika dakhala juhra dhabbin la dakhaltumuh. Sungguh kalian akan benar-benar mengambil sebagaimana orang-orang sebelum kalian mengambil kebiasaan, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, selangkah demi selangkah, sampai jika salah seorang dari mereka masuk ke dalam lubang dhab, hewan dhab, biawak Arab, sungguh kalian akan memasukinya. Dan lubang dhab tersebut sempit, kotor, berkelok-kelok. Meskipun demikian umat Islam akan mengikutinya. Dan ini kabar dari Rasulullah SAW dan kabarnya berupa pencelaan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pencelaan. Ini Bapak Ibu saudara-saudari. Jadi meskipun lubangnya sempit, bau busuk, kemudian berkelok-kelok, tidak ada manfaatnya mengikutinya, tetap akan diikuti. Ini kabar yang merupakan pencelaan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kama sana'at Faris war Rum ahlul kitab? Apakah yang kau maksud adalah sebagaimana dilakukan oleh orang Persia dan Romawi ahlul kitab? Kata Rasulullah SAW, fahalin nasu illahum. Tidak ada manusia kecuali mereka yang akan kalian ikuti. Nah, ini menunjukkan bahwasanya
kita diharamkan untuk menyerupakan diri dengan kebiasaan orang-orang kafir, Yahudi dan Nasrani. Nah, taib. Sekarang kita masuk kepada poin yang selanjutnya lagi, yaitu apakah sama sekali kita tidak bisa berbuat baik kepada orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Nah, ini kadang keliru memahami sifat wala dan sifat bara dengan berbuat baik. Ya, di sana ada perbedaan. Wala itu condongnya kepada cinta. Sedangkan berbuat baik, ya berbuat baik saja. Ada orang buta, tunanetra, dan bukan Islam, ingin menyeberang jalan. Masa karena kita berwala dan berbara akhirnya kita tidak tolong? Ini keliru. Ada tetangga kita kaum Nasrani, Yahudi, Majusi, ya, ada kemudian kaum Nasrani beribadah di gereja, kaum Yahudi beribadah di sinagognya, kaum Hindu, Buddha beribadah di tempat-tempat ibadahnya. Apakah kita boleh merusak tempat ibadah mereka, ngebom tempat ibadah mereka dengan alasan wala dan bara? Ini tidak benar. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan baik-baik permasalahan wala, rasa cinta, rasa ingin dekat, rasa ingin menolong. Ini sebuah perasaan. Sedangkan berbuat baik perasaan yang lain. Tidak bisa disatukan, tidak bisa disamakan. Kita memberi hadiah kepada orang kafir, kita membeli barang dari orang kafir, maka tidak ada larangan dalam agama Islam. Bahkan Nabi Muhammad SAW menerima hadiah dari seorang Yahudi. Jadi bedakan antara sifat wala dengan sifat bermuamalah yang baik kepada orang kafir. Wala fokusnya adalah pada hati, mencintai. Ya, mencintai, mengagungkan, memuliakan. Sedangkan berbuat baik adalah berbuat baik sesama manusia, bahkan sampai kepada orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Nah, dalil yang menunjukkan akan hal ini surat Al-Mumtahanah ayat 8. La yanhaakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian terhadap orang-orang yang tidak memerangi kalian dalam agama dan tidak mengeluarkan kalian dari kampung kalian untuk berbuat baik kepada mereka, berbuat adil kepada mereka. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat adil. Lihat di sini, ya. Ini adalah pondasi dasar kita berlaku di dalam permasalahan membedakan antara wala dengan berbuat baik kepada sesama sampai kepada orang kafir dan musyrik. Wala artinya rasa cinta. Ya, wala artinya rasa ingin selalu berdekatan, selalu menjadi teman dekat. Berbuat baik beda lagi. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan tadi saya baca buku yang luar biasa, subhanallah. Ada kitab judulnya Hukum Muamalat Ahli Kitab. Hukum bermuamalah dengan ahli kitab. Di dalam kitab tersebut disebutkan salah satu riwayat yang sangat menarik, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika lewat jenazah seorang Yahudi, beliau berdiri menghormati itu jenazah. Kata para sahabat, bukankah itu Yahudi? Maka kata Rasul SAW, alaysat nafsan, bukankah dia manusia?
Subhanallah. Ya. Ini berbuat baik kepada sesama manusia. Muslimnya, kafirnya, muslimnya, musyriknya. Berbeda dengan rasa cinta. Jadi bedakan itu baik-baik. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada perbedaan antara perihal wala dengan perihal berbuat baik kepada sesama. Ada kisah Asma binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bersama ibunya, ya. Faqad rawal Bukhari wa Muslim an Asma radhiyallahu anha qalat qadimat alayya ummi wa hiya musyrikah fi ahdi Rasul sallallahu alaihi wasallam fastaftaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam qultu inna ummi qadimat alayya wa hiya raghibatun afa asilu ummi qala na'am sili ummik. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ibuku dalam keadaan musyrik berkunjung kepadaku. Kata Asma binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ibuku dalam keadaan musyrik berkunjung kepadaku. Lalu aku minta fatwa kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku sedang mendatangiku dan dia sangat ingin bertemu denganku. Apakah aku sambut dia? Apakah aku hubungi dia? Apakah aku sambung hubungan dengannya? Kata Rasulullah SAW, "Naam, sili ummak." Iya, sambung hubungan dengannya. Sambung hubungan dengannya. Maka Imam Al-Khattabi mengatakan, "Fihi ayil hadith anna ar-rahim al-kafirah tusalu minal mal wa nahwi kama tusalul muslimatu kama tuwassilul muslimatu wa yastanbitu minhu wujubu nafaqatil abil kafir wal ummil kafirah wa in kana al waladu musliman." Di dalam hadis ini menunjukkan bahwa rahim yang kafir itu dihubungi dengan memberi harta kepadanya. Sebagaimana ya seorang muslim wajib memberikan nafkah kepada bapaknya yang kafir, ibunya yang kafir. Kalau seandainya anaknya seorang muslim. Ibu bapaknya kafir. Ya, ibu bapaknya kafir, tidak beragama Islam. Kemudian anaknya mu'allaf, masuk Islam. Dan ibu bapaknya sudah tua renta. Apakah dibiarkan dengan dalih wala? Apakah tidak dinafkahi dengan dalih wala dan bara? Maka jawabannya tidak. Ya, ini berbuat baik, tetap wajib berbuat baik. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, berbuat baik seperti ini tidak tidak melazimkan, tidak mengakibatkan rasa cinta. Nah, ini pahami baik-baik. Coba perhatikan perkataan Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau mengatakan al-birru was-silatu wal ihsanu la yastalzimun tahabbub wat tawadud wal manhi anhu fi qoulihi ta'ala. Berbuat baik, menyambung hubungan rahim, berbuat ihsan tidak mengakibatkan rasa cinta, rasa wala yang terlarang sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Mujadilah atau Al-Mujadalah ayat 22. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhin min wa yadkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu an ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Berbuat baik, menyambung hubungan rahim, memberikan nafkah kepada orang-orang kafir tidak termasuk di dalam ayat ini, surat Al-Mujadilah ayat 22. Kamu tidak dapati orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir saling mengasihi dengan orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Gak mungkin orang beriman mengasihi orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Meskipun orang yang menentang Allah dan Rasulnya itu bapak, anak, saudara, kerabat, mereka orang-orang beriman telah dituliskan oleh Allah dalam hati mereka keimanan. Dan
ditolong oleh Allah dengan rahmat dari Allah. Dan Allah memasukkan mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Allah ridha terhadap mereka dan mereka ridha terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itulah golongan Allah, dan ingatlah golongan Allah, mereka lah orang-orang yang beruntung. Maka perhatikan baik-baik para ikhwan yang dirahmati Allah. Ayat ini adalah ayat pada orang-orang yang memerangi kaum muslimin. Nah, ini tidak boleh kita berkasih-kasihan kepada orang yang memerangi kaum muslimin. Ya. Masa temannya misalkan dianggap nih, saya sedang berperang melawan orang kafir, ya, dalam menegakkan agama. Sedangkan di sini ada orang muslim berkasih-kasihan dengan saya yang saya perangi. Nah, ini nggak boleh. Adapun mereka tidak memerangi kaum muslimin, apalagi mereka ada hubungan rahim, maka tetap berbuat baik. Jadi tidak ada hubungannya antara wala dengan berbuat baik. Ya, wala rasa cinta ini sesuatu tersendiri, berbuat baik sesuatu tersendiri lagi. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, alladzi yaqumu alaihi dalil wujubul infaqi wa in ikhtalafat dinan. Yang tegak atasnya dalil adalah wajibnya memberi nafkah meskipun berbeda agama. Ya, wajibnya memberi nafkah meskipun berbeda agama. Seperti dalam surat Luqman ayat 14-15. Di situ seorang manusia diperintahkan oleh Allah untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya, terutama ibunya yang telah mengandungnya lemah, kemudian tambah lemah, kemudian selama 9 bulan, lalu menyusuinya selama 2 tahun. Kemudian bersyukur kepada Allah dan kepada kedua orang tua. Kemudian jika kedua orang tuamu memerintahkanmu untuk mensyirikkan Allah, maka jangan ikuti, tetapi tetap wasahibhuma fid dunya ma'rufa, dan gauli mereka berdua dengan baik. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan patut diperhatikan baik-baik hadis riwayat Bukhari dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, la yadkhul jannah qati'ur rahim. Tidak masuk ke dalam surga yang memutuskan hubungan rahim. Ini umum. Meskipun rahim kita adalah orang kafir, tidak boleh diputuskan hubungan. Tetap berhubungan baik, dan itu tidak ada urusannya dengan wala. Nah, ini ya, perhatikan baik-baik Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, wala perkara tersendiri, berbuat baik perkara tersendiri. Ya, berbuat baik perkara tersendiri. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang lihat bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau berjual beli dengan orang-orang musyrik. Berjual beli dengan orang-orang musyrik. Jadi keliru kalau seandainya ada orang yang tidak mau berjual beli dengan orang kafir, Yahudi dan Nasrani karena ingin menegakkan wala dan bara. Ini keliru. Lihat di dalam hadis dari Abdurrahman bin Abi Bakar radhiyallahu anhuma. Beliau bercerita, "Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, thumma ja'a rajulun musyrikun mush'an, tawilun bi ghanamin yasuquha, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bai'an am 'atiyah?" Qala am hibah. Faqala la, bai'. Fashtara minhu syatan. Nah, kami pernah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu datang seorang lelaki musyrik. Ya, seorang lelaki musyrik, kemudian tubuhnya tinggi, kemudian rambutnya panjang, dia membawa seekor kambing. Lalu dia tuntunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu Nabi Muhammad SAW mengatakan, ini dijual apa ini hadiah? Maka kata orang musyrik tersebut, ini hadiah. Kata Rasulullah SAW, tidak, aku mau beli. Dan beliau beli 1 kambing dari orang musyrik. Nah, ini menunjukkan tidak ada hubungannya wala tersendiri, permasalahan tersendiri, yaitu berkaitan dengan rasa cinta. Sedangkan berbuat baik, berbuat adil, ya, kepada sesama, meskipun orang kafir, meskipun orang musyrik.
Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Battal rahimahullah ketika mengomentari ayat ini, hadis ini, muamalatul kuffari jaizatun illa bai'u ma yasta'inu bihi ahlul harbi al muslimin. Berhubungan, bermuamalah, berinteraksi dengan orang-orang kafir boleh, kecuali menjual sesuatu yang orang-orang kafir memerangi kaum muslimin dengan hal tersebut, maka tidak boleh. Misalkan nih, saya sebagai penjual senjata, saya jual senjata kepada orang-orang selain Islam untuk memerangi kaum muslimin. Nah, ini nggak boleh. Adapun jual beli yang halal, yang mubah, maka ini tidak terlarang. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lagi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, annahu akhadha an yahudiyin 30 wasqan min sya'irin wa rahanahu dir'ahu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengambil hutang dari Yahudi sekitar 30 wasak dari gandum. Kemudian Nabi Muhammad SAW menggadaikan baju perangnya. Demi mendapatkan gandum, beliau menggadaikan baju perangnya. Menggadaikan baju perangnya kepada siapa? Kepada seorang Yahudi. Allahu Akbar. Jadi ini perhatikan baik-baik para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Agama Islam tidak sekeji itu. Agama Islam tidak seganas yang dipikirkan oleh orang-orang, terutama orang-orang yang tidak suka kepada syariat Islam. Sekarang terakhir para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu perkara-perkara yang terlarang, dilarang oleh syariat, menyelisihi orang-orang kafir. Yang artinya kita sebagai seorang muslim wajib untuk menyelisihi di dalam kebiasaan orang-orang kafir. Dan ini adalah salah satu maksud dari syariat Islam. Dan sering terjadi Rasulullah SAW bahkan dalam perkara-perkara yang kadang-kadang perkara yang kebiasaan, karena itu kebiasaan orang kafir, Yahudi dan Nasrani, beliau memerintahkan untuk menyelisihinya. Nah, ini berkaitan dengan wala dan berkaitan dengan bara. Wala cinta kepada Islam dan kaum muslimin saja, bara berlepas diri dari kesyirikan dan kafiran dan serta pelakunya. Seperti misalkan hadis Rasulullah SAW, la rahbaniyata fil Islam. Ini disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Rajab dalam kitab beliau di dalam kitab beliau Fathul Bari, yang artinya tidak ada rahbaniyah. Rahbaniyah itu artinya terlalu berlebih-lebihan dalam beribadah, seperti tidak bersahur, ya, seperti tidak bersahur dan terus puasanya disambung, tidak bersahur. Maka ini Islam memerintahkan untuk bersahur dan melarang untuk menyambung puasa tanpa makan dan minum. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga diantaranya, innal yahuda wan nasara la yasbighun fakhalifuhum. Sesungguhnya kaum Yahudi dan Nasrani, mereka tidak menyemir rambut mereka, maka selisihilah mereka. Artinya kaum muslimin kalau seandainya ada jenggotnya sudah mulai beruban, ya, kemudian ada rambutnya sudah mulai beruban, maka semirlah, asalkan bukan dengan hitam. Karena ini termasuk menyelisihi kebiasaan kaum Yahudi dan Nasrani. Termasuk di dalamnya juga hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, khaliful musyrikin ahfus syawarib wa auful liha, yang artinya
selisihilah orang-orang musyrik. Selisihilah orang-orang musyrik. Tipiskan kumis dan panjangkan jenggot. Nah, ini termasuk daripada yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya juga hadis riwayat Muslim, faslu ma baina siyamina wa siyami ahli kitab akalatus sahar. Yang artinya perbedaan antara puasa kita dengan puasanya ahli kitab adalah makan sahur. Adalah makan sahur. Berarti kita disyariatkan untuk makan sahur, bahkan sunnah muakkadah makan sahur. Nah ini. Kemudian juga di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, la tazalu ummati bi khairin aw 'alal fitrah ma lam yuakhirul maghriba ila an tashtabikan nujum. Yang artinya masih saja umatku di atas kebaikan selama mereka tidak mengakhirkan maghrib sampai bersatunya bintang-bintang. Nah, ini menunjukkan bahwasanya termasuk kebiasaan ahlul kitab adalah seseorang menyegerakan sholat maghrib dan tidak menunda-nundanya. Di antaranya juga menyegerakan berbuka. La yazalun nasu zahiran ma'ajjalan nasul fitra li'anna al-yahuda wan nasara yuakhirun. Masih saja agama ini tegak selama kaum muslimin menyegerakan berbuka puasa. Karena kaum Yahudi dan Nasrani mereka mengakhirkan berbuka puasa. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah. Dan saya kira masih banyak lagi yang lain-lain dalam perkara-perkara yang terlarang dari agama Islam. Maka ini yang bisa saya sampaikan tentang bagiku agamaku, bagimu agamamu, yaitu pluralitas sosial tetapi bukan pluralisme agama. Wallahu a'lam. Nah. Terima kasih. Uraiannya sudah sangat bagus sekali ya. Saya mendapat gambaran bagaimana mengaplikasikan begitu agamaku dan bagi kamu. Karena memang banyak terkait dengan prioritas sehari-hari. Nah, sekarang kita berikan kesempatan kepada seluruh peserta kajian untuk menyampaikan pertanyaan, bisa secara langsung. Karena dari chat saya belum ada yang bertanya. Silakan. Boleh silakan angkat tangan dan angkat tangan. Reno, silakan Reno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustaz menyampaikan hal-hal yang salah satunya kita harus menyelisihi orang kafir atau Yahudi. Bagaimana sebetulnya dengan ulang tahun itu, Ustaz? Kadang-kadang kita juga ulang tahun itu sebetulnya harus diselisihi karena bukan budaya kita, atau sekedar ucapan saja, dan kita juga kadang-kadang menerima ucapan karena kita harus bilang saya yang merayakan ulang tahun, padahal mungkin kalau kita sampaikan juga begitu belum tentu semua orang suka. Bagaimana? Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'du. Merayakan hari kelahiran atau yang disebut dengan merayakan hari ulang tahun, happy birthday, ini adalah larinya atau perginya kepada kebiasaan. Jadi dia bukan semacam ritual agama, tetapi larinya kepada kebiasaan, tetapi kebiasaan tersebut berasal dari kebiasaan khusus orang-orang kafir Yahudi ataupun Nasrani. Karena di dalam agama Islam tidak mengenal yang namanya happy birthday ataupun yang disebut sekarang mat milad, ya, tidak dikenal itu. Jadi dia kalau ditanya apakah itu urusan agama? Tidak, dia bukan urusan agama. Dia urusan kebiasaan, adat kebiasaan. Tetapi seperti yang saya ungkap tadi, ketika adat kebiasaan sudah menuju kepada kekhususan yang dimiliki oleh orang-orang selain Islam, maka kita tidak boleh merayakannya. Karena perayaan
adalah sebuah syariat. Merayakan sesuatu adalah sebuah syariat. Pada saat itu tidak benar kita mengikuti kebiasaan tersebut. Jadi dia memang tidak ada urusan ritual ibadah. Ya, karena kita tidak berharap pahala juga dari situ. Tapi dia adalah kebiasaan yang khusus dimiliki oleh orang-orang kafir, Yahudi dan Nasrani. Maka kita sebagai seorang muslim tidak menyebutkan akan hal itu. Tidak berlaku akan hal itu. Nah, tapi jangan pula terlalu ekstrim bahwa yang merayakannya kafir. Yang merayakannya seperti orang kafir keluar dari Islam. Tidak. Ya, dia melakukan sebuah penyimpangan agama, yaitu menyerupakan diri dengan orang-orang kafir. Hukumnya dia melakukan yang haram dan berdosa dan bertobat jika pernah melakukannya. Tetapi patut diperhatikan bahwasanya seorang muslim bagaimana jika ada misalkan istri, anak, ya, melalui tanggal lahirnya, maka bagaimana? Maka diingatkan tentang bahwa waktu, diingatkan tentang seseorang mengingat waktu terus berlalu. Islam menghargai waktu lebih penting dibandingkan emas dan perak. Jadi tidak ada urusan mengingat hari kelahiran, tetapi semakin dia bertambah umurnya, maka semakin dia mengingat bahwasanya dia terus berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu kalau ada orang yang mengucapkan salam kepada kita, mengucapkan selamat ulang tahun kepada kita, apa yang kita lakukan? Maka jawabannya terima kasih sudah. Ya. Terima kasih. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tidak perlu kita mengatakan milad, selamat milad, ya, kemudian apa itu alfu mubarak atau gimana begitu, 1000 berkah atau seperti itu, tidak perlu karena tidak dikenal kebiasaan itu di dalam syariat Islam. Wallahu a'lam. Na'am. Selanjutnya silakan kepada Tara. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik atas segala ilmu yang diberikan. Afwan, izinkan saya bertanya terkait dengan wala dan berbuat baik. Jika kita mempunyai teman sepermainan orang kafir, apakah masih diperbolehkan? Karena terkadang hal-hal ini sulit dibatasi dan mereka pun terkadang mempengaruhi hal-hal yang mengarahkan ke orang kafir. Apalagi jika itu saudara kita. Berarti silaturahim itu tetap kita jaga atau hubungan persaudaraan itu telah selesai. Itu yang pertama, Ustaz. Yang kedua, lalu bagaimana perkara mengucapkan dan menjawab selamat Natal maupun mendapat ucapan Idul Fitri dari orang kafir? Apa yang sebaiknya sikap seorang muslim lakukan? Karena jika tidak dijawab, khawatir tersinggung. Jika dijawab, kita seperti ikut merayakan. Hal ini sama seperti menjawab salam dari orang kafir. Ya. Jazakallahu khair. Barakallahu fiik, jazakumullahu khairan atas pertanyaannya. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'du. Adapun tentang hubungan persaudaraan, sudah saya sebut tadi bahwa hubungan persaudaraan, rahim terutama, rahim itu yang ada hubungan pertalian darah, ya, maka tetap berhubungan, tetap berbuat baik, tetap saling memberi hadiah, tetap menghormati, terutama yang tua-tua dihormati. Boleh bahkan cium tangan. Kalau seandainya mereka orang tua, tidak mengapa. Dengan keumuman dalil wasahibuhuma fid dunya ma'rufa wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi fala tuti'huma wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Yang artinya jika kedua orang tuamu memaksamu untuk mensyirikkan Allah tanpa ilmu, maka jangan taati mereka. Tidak boleh mentaati mereka dalam kesyirikan, tetapi tetap gauli mereka dengan baik. Kata Allah seperti itu. Tidak boleh memutuskan hubungan rahim. Tadi sudah saya jelaskan, tidak masuk surga orang yang memutuskan hubungan rahim. Ini umum untuk muslim ataupun untuk orang kafir. Karena dia hubungan rahim, pertalian darah, ya. Nah, taib. Lalu
dalam hubungan bagaimana? Maka tetap saja berkawan, tetap saja bermuamalah, tetapi ya terlalu dekat, menjadi teman dekat, mencintai, kemudian menjadi teman yang kita curhat segala macam rahasia-rahasia kita, maka seorang mukmin tidak seperti itu terhadap orang-orang kafir. Seorang mukmin tidak seperti itu terhadap orang-orang kafir. Itu satu. Kemudian yang kedua yang berkaitan tadi dengan ngucapin salam dulu deh. Ya, mengucapkan salam. Maka jawabannya adalah tidak diperbolehkan seorang muslim memulai mengucapkan salam kepada selain muslim. Memulai mengucapkan salam kepada selain muslim tidak diperbolehkan, haram hukumnya. Kenapa demikian? Karena ada larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kita sebagai seorang muslim boleh untuk memberikan penghormatan dengan selain salam, seperti selamat datang, ahlan wa sahlan, ya. Kemudian terima kasih sudah datang, dan seterusnya. Ini tidak mengapa. Bukan dengan memulai salam. Ya, ini tidak mengapa. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Karena ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, janganlah kalian memulai kepada Yahudi dan Nasrani dengan salam. Dan jika kalian menemui mereka di jalan, maka paksalah mereka kepada jalan yang lebih sempit. Ini bukan berarti ya hadis ini yang pertama, hadis ini berkaitan dengan permasalahan kita, tidak boleh kita memulai salam. Itu dulu dipegang. Kemudian hadis ini memberikan pelajaran adalah kita tidak boleh memberikan mereka kelapangan apabila sudah dalam keadaan sempit. Ya, bukan berarti ini kita di jalan lebar nih, ada orang kafir pakai motor, kemudian kita pepet, kita jatoin. Enggak begitu pemahamannya. Tetapi tidak boleh seorang muslim memberikan jalan untuk mengagungkan mereka. Itu maksudnya dari hadis tersebut. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa idza sallamu alaikum faqulu wa alaikum." Jika Yahudi, Nasrani, orang kafir memberikan salam kepada kita, maka kita ucapkan wa alaikum. Kita ucapkan apa? Wa alaikum. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti jika mereka mengucapkan salam kepada kita, misalkan nih orang kafir Yahudi memberikan salam kepada kita, assalamualaikum, maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ucapkan waalaikumsalam. Ya. Ucapkan waalaikumsalam. Boleh. Kenapa? Karena dia mengucapkan salam untuk kita, maka kita ucapkan salam untuk dia. Tapi kita tidak boleh untuk memulainya. Ustaz, tadi yang waalaikum tadi apa? Kalau Yahudinya, Nasraninya, orang kafirnya mendoakan keburukan seperti yang terjadi zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kaum Yahudi senantiasa mengatakan assalamualaikum, kematian atas kamu wahai Muhammad SAW. Maka Nabi Muhammad SAW menjawab waalaikum. Kalau didoakan keburukan, jawab lagi waalaikum, semoga juga atas kalian. Tetapi kalau orang kafirnya mengatakan kepada kita waalaikum assalamualaikum, maka kita jawab waalaikumsalam. Apa dalilnya? Wa idza huyyitum bi tahiyyah fahayyu bi ahsana minha. Jika kalian diberikan salam, maka jawablah dengan yang lebih baik, atau rudduha, atau yang semisal dengannya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun ucapan selamat Idul Fitri dari orang selain Islam, apa yang harus kita lakukan? Maka jawabannya sama. Jika mereka mengucapkan selamat Idul Fitri, maka kita ucapkan terima kasih, selamat Idul Fitri. Tidak mengapa. Tetapi kita tidak boleh mengucapkan selamat Natal. Kenapa demikian? Karena
kita berarti memberikan selamat atas perbuatan kesyirikan yang mereka lakukan. Dan ini bukan urusan kebiasaan, ini adalah urusan ritual agama. Karena perayaan Natal adalah sebuah perayaan yang berkaitan dengan akidah yang diyakini oleh kaum Nasrani. Maka pada saat itu kita tidak mengucapkannya. Wah, saya ucapin selamat Idul Fitri, lu nggak jawab. Maka kita katakan, kamu tidak mengucapkan selamat Natal, masa begitu sih? Kan kita harus toleran. Maka kita katakan, kalau kamu mengucapkan selamat Idul Fitri, saya jawab selamat Idul Fitri. Tapi agama saya melarang saya untuk mengucapkan selamat Natal. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan keyakinan. Kami tidak meyakini bahwasanya Nabi Isa alaihissalam adalah sebagai anak Tuhan, tetapi beliau adalah Abdullah, hamba Allah, Rasulullah, Rasulnya Allah, kalimatnya Allah yang diciptakan oleh Allah dengan kun. Ya, kemudian juga ruhnya Allah yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan ruh kemudian dimasukkan ke dalam janin Nabi Isa alaihi salam. Nah, begitu cara menjawabnya, wallahu alam. Nah. Ya, selanjutnya saya bacakan pertanyaan dari chat ya. Sebentar, Pak, itu ada yang interaktif, yang baju hijau Bapak itu. Ya, yang baju hijau angkat tangan, silakan dari tadi. Saya, Pak Ustadz. Sebentar Bu, yang baju hijau tadi yang angkat tangan dari tadi ya, Bapak ya. Silakan Pak. Jadi ini ada dua, ada Mutiara sama Eli. Bukan, ini yang angkat tangan langsung gitu. Langsung ya. Silakan Pak. Silakan Pak. Suaranya di unmute Pak. Pak Dr. Oki. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya sangat tertarik dari sejak awal saya mengikuti ini, dan ini memang keluarga saya juga ikut mengikuti pengajian ini. Nah, yang menarik akhir-akhir ini seringkali pernyataan-pernyataan yang di luar syariat Islam, misalnya tadi tentang pluralisme agama yang menyatakan bahwa semua agama itu sama dengan tujuan kekompakan dan tujuan solidaritas dan sebagainya. Itu salah satu contoh. Yang justru saya ingin bertanya, apakah bagaimana hukumnya bila mana pernyataan atau statement itu justru dikeluarkan oleh seorang yang Muslim, orang Islam gitu, istilahnya. Nah, kemudian bagaimana karena emang itu dampaknya sangat luas gitu. Kalau seandainya orang non Muslim yang mengucapkan, mungkin saya akan memaklumi karena pengetahuannya kurang. Justru ini yang diucapkan oleh seorang Muslim, yaitu pejabat atau orang biasa. Sekian Pak Ustaz, saya mohon penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Pertama, kita beragama sesuai dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW yang dipahami oleh para salafus saleh. Kita kebenaran tidak dikaitkan dengan seseorang, siapapun orang tersebut. Kata para ulama, al-haqqu la yurtabatu birrijal. Kebenaran tidak diikatkan dengan seseorang. Kalau yang membuat statement tersebut seseorang, maka pasti benar. Ini tidak juga. Tetapi dilihat apakah statement tersebut berdasarkan Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sikap kita ketika mendapatkan pernyataan-pernyataan seperti itu, sikap kita kembalikan kepada agama kita. Agama kita, petunjuk dari agama kita bagaimana? Gitu. Apakah itu sesuai dengan apa yang disebutkan dalam Al-Quran? Misalkan inna dina indallahi Islam, agama yang paling diridhoi adalah Islam. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari selain Islam sebagai ajaran agama, maka tidak akan diterima darinya dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Ya. Maka apakah pernyataan seperti itu sesuai dengan Al-Quran atau hadis? Kalau tidak sesuai, maka kita tidak menerimanya. Karena
nahnu muta'abbaduna bi syariatillah. Kita diperintahkan untuk beribadah dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan perkataan manusia. Cuma memang salah satu PR terbesar di zaman globalisasi dan di zaman media sosial seperti ini adalah framing. Ya, framing. Tapi yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala menjaga agamanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kami selalu kami menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami selalu menjaganya. Kemudian juga hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "La tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haqq, la yadhurruhum man khadhalahum wa la man khalafahum, hatta yati amrullah wa hum kadzalik." Masih saja umat ini akan ada sekelompok dari mereka yang memperjuangkan kebenaran. Ya, tidak membahayakan mereka orang yang menyelisih mereka, orang yang menghina mereka. Masih saja mereka memperjuangkan kebenaran sampai datang perintah Allah atau perkara Allah, yaitu hari kiamat. Jadi sikap kita sekali lagi adalah kembalikan kepada dalil syariat Allah. Apa yang ada ditunjuki dalam Al-Quran, apa yang ada ditunjuki dalam hadis Rasulullah SAW. Nah, maka pentingnya ini kita mengupas berdasarkan dalil dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Dan pentingnya satu juga adalah benar-benar menyeleksi dengan siapa kita belajar agama. Dengan siapa kita belajar agama. Kepada siapa kita belajar agama. Ini harus kita benar-benar seleksi. Dan Rasulullah SAW sudah mengingatkan itu di akhir zaman. Nanti Allah Subhanahu wa taala la yaqbidul ilma intiza'an min suduril ulama walakin biqabdil ulama hatta idza lam yubqi 'aliman ittakhadha an-nas ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftau bighairi ilm fadhallu wa adhallu. Yang artinya Allah tidak mencabut ilmu agama ini langsung dari hati para ulama, dihilangkan begitu, tidak. Tetapi diwafatkan para ulama yang lurus, yang jujur berdasarkan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, sehingga tidak tersisa seorang alim pun kemudian orang-orang mengambil orang-orang yang bodoh sebagai panutan dalam agama, pemuka dalam agama, berbicara tentang agama. Akhirnya mereka menyimpang dan mereka menyimpangkan manusia yang banyak. Nah, di hadis ini ada isyarat, hati-hati jangan sembarangan belajar ilmu agama. Belajarlah kepada orang yang menyampaikan Al-Quran, hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapapun dia, maka jika yang disampaikan Al-Quran dan hadis, maka itulah yang benar. Dan terutama lagi dipahami oleh pemahaman yang benar, yaitu para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Jadi sikap kita seperti itu, Pak. Wallahu a'lam. Silakan mungkin. Saya bacakan dulu Ustaz dan dari chat nanti yang ASN sekaligus. Dari Dr. Ali Wibawa. Assalamualaikum Ustaz. Ingin bertanya bagaimana soal pakaian yang secara umum dipakai oleh kaum kafir sehingga sudah dianggap pakai umum, misal pakai jas dan sebagainya. Taib. Yang kedua, bagaimana soal membeli produk kafir atau Yahudi yang Islam? Taib. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'du. Perihal menyerupakan diri dengan orang kafir itu adalah bermetamorfosa, terutama dalam hal-hal yang berkaitan dengan kebiasaan. Seperti jas. Yang dulunya itu mungkin, ini misal contoh saja. Yang dulunya mungkin itu kebiasaan orang-orang kafir. Maka kemudian setelah dia merata di tengah manusia, maka tidak terjadi lagi kebiasaan khusus itu. Maka pada saat itu tidak lagi menjadi pakaian khusus. Kecuali itu erat kaitannya dengan ritual agama. Nah, seperti itu. Ya. Jadi yang berkaitan dengan menyerupakan diri dengan orang-orang kafir, dia ada hal-hal yang bermetamorfosa. Tidak monoton di situ. Ya. Seperti memakai celana bagi laki-laki. Mungkin celana bentuknya sekarang beda dengan sirwal yang dahulu yang dipakai oleh sebagian kaum muslimin. Maka itu perihal yang dulunya mungkin khusus dimiliki oleh orang-orang kafir. Kemudian setelah itu menyebar
Islam di tengah kaum muslimin, orang-orang muslim yang baru-baru yang dulunya mereka kafir kemudian masuk Islam dengan di atas pakaiannya, akhirnya kebiasaan itu tersebar. Tidak ada yang berkaitan dengan akidah dan ritual ibadah, maka pada saat itu tidak mengapa. Ya, satu. Yang kedua, yang berkaitan dengan apa tadi Pak Dokter yang terakhir? Membeli produk-produk. Nah ini juga nih, ini ada sifat tafrid wal ifrat kalau bahasa Arabnya. Kalau bahasa Indonesianya sifat terlalu berlebihan dan terlalu meremehkan. Yang benar pertengahan. Terlalu berlebihan adalah melarang sama sekali bermuamalah jual beli dengan orang kafir. Sampai beli handphone, mereknya ini semuanya orang kafir. Nggak boleh, harus nyari handphone yang made in Islam. Ya, maka ini tidak dibenarkan. Atau terlalu meremehkan sampai hal-hal yang diharamkan diperbolehkan. Seperti membeli aksesoris-aksesoris yang berkaitan dengan kebiasaan orang kafir. Ya, seperti patung, salib dan semisalnya yang kebiasaan khusus untuk orang kafir, kaum Nasrani, Yahudi. Maka pada saat itu terlalu meremehkan. Yang benar adalah di pertengahan. Khairul umur awsatuha. Sebaik-baik perkara adalah yang paling pertengahan, yaitu bahwa asal hukum jual beli dengan siapapun halal asalkan dia di atas keridhaan dan barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan dalam agama. Maka tidak mengapa seorang beli mobil made in yang membuat di negeri yang kebanyakan mayoritas kaum kafirin. Nah ini tidak tercela. Tercelanya dari mana? Karena tidak ada kaitan dengan urusan akidah, urusan ibadah, urusan adab dan akhlak secara khusus untuk orang-orang kafir, enggak ada. Tetapi berbeda ketika kita berjual beli yang mubah. Kemudian hasilnya untuk kepentingan kaum kafirin memerangi kaum muslimin. Nah ini baru tercela. Seperti kita membeli kopi. Kemudian kopi tersebut disinyalir, pabrik kopi tersebut ataupun warung kopi tersebut disinyalir hasil keuntungannya diberikan untuk membantu kaum kafirin memerangi kaum muslimin. Nah ini haram. Itu kalau terbukti. Tapi kalau masih isu, asal hukumnya mubah. Boleh. Ya, kalau terbukti baru. Tapi ini masih isu, tidak ada yang bisa membuktikan. Apalagi di zaman media sosial banyak sekali hoaxnya. Maka pada saat itu kita kembali ke hukum asal. Selama tidak ada bukti yang benar-benar valid bahwasanya itu digunakan oleh orang-orang kafir untuk memerangi kaum muslimin atau digunakan oleh orang-orang yang kelompok-kelompok yang menyimpang untuk melakukan maksiatnya. Wallahu a'lam. Nah. Ustaz, nih masih ada 2 orang yang raise hand. Masih ada waktu? Silakan. Ya, silakan. Mutiara dan Eli, saya kira singkat saja. Eli dulu ya. Mutiara dulu silakan. Silakan. Eli atau Mutiara? Tadi maaf, tadi Mutiara dulu sebelumnya. Tadi ada orangnya nggak? Ya silakan aja silakan. Saya aja ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai Haji Ahmad Zainuddin Al-Banjari dan tim, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Mengenai penjelasan Ustaz tadi bahwa kita tidak boleh memutuskan silaturahmi dengan siapapun kecuali dengan tetangga kita yang non muslim seperti itu. Nah ini saya alami di tempat lingkungan tempat saya tinggal yang tempatnya itu heterogen, banyak jadi nggak semuanya muslim, ada berbagai macam agama. Kemudian saya berusaha untuk berbuat baik dengan tetangga dengan lingkungan seperti itu, tapi ya ketika kita berpapasan seperti itu saya senyum ya,
pada suatu ketika dia juga ada ramai-ramai untuk mengadakan seperti apa atau acara dan lain-lain sebagainya, itu juga tidak bisa izin kepada kami gitu ya. Nah yang saya tanyakan, bagaimana kita menyikapi tetangga macam tetangga seperti itu, karena kan apa namanya, setiap hari kita pasti ketemu, jadi kita pasti kalau ada urusan apa-apa pasti yang berhubungan dengan dia. Dan saya juga udah berusaha buat seperti kasih oleh-oleh atau apa untuk menyambung lagi tali silaturahmi itu, tapi kemudian dia juga nggak berusaha untuk menerima kami gitu. Ya sudah, kalau begitu bagaimana kita? Siap, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu atas pertanyaannya. Jazakillahu khairan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Adapun sikap kita dalam keadaan seperti itu tetap berbuat baik. Karena keumuman dalil, yaitu mazala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu yuwarrithu. Masih saya Jibril alaihissalam mewasiatkanku untuk berbuat baik kepada tetangga. Sampai aku kira tetangga ini nanti menjadi ahli waris. Jadi tugas kita adalah tetap berhubungan dengan baik. Ya, membantu, kemudian memberikan hadiah, menampakkan akhlak yang baik, menyapa. Meskipun mereka tidak menyapa. Meskipun mereka tidak membalas sapaan kita. Tetapi saya lihat dari cerita yang Ibu sampaikan tadi, awalnya baik, kemudian ada sesuatu, maka ini perlu diluluskan. Datangi orangnya, kemudian dibicarai baik-baik. Apakah kami punya salah? Kalau kami punya salah, kami mohon maaf. Jadi begitulah bertetangga. Jadi intinya sikap kita lah tetap berbuat baik semampu kita. Jika memang kita pernah melakukan kesalahan yang kita mungkin tidak tahu, maka kita minta maaf. Karena begitulah seorang muslim. Dan ada hadis yang sering sekali terjadi bukan hanya di antara sesama muslim dengan kafir, tetapi sesama muslim. Ustadz, saya berusaha menjamu hubungan dengan keluarga, tetapi mereka tidak membalas, bahkan mereka malah berbuat buruk kepada kita. Maka sikap kita bagaimana? Ini pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Ada orang yang mengadu seperti itu. Kata Rasulullah SAW, in kunta kama qulta, jika engkau berlaku seperti yang engkau ceritakan tadi, faka'annama tusiffuhumul mal, maka seakan-akan engkau melempar pasir merah kepada mereka. Artinya membuat mereka malu nanti kelak di akhirat. Teruslah berbuat baik, dan masih saja Allah akan menolongmu selama engkau berbuat baik kepada mereka. Jadi tetap saja kita berbuat baik kepada mereka. Ya. Tentunya tidak dalam tahap sampai kepada wala tadi. Wallahu alam. Naam. Ya, selanjutnya terakhir Mutiara, silakan, tadi ibunya salah mencet. Ini sudah unmute. Silakan. Ya, apakah kedengaran? Ya, silakan Bu Mutiara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya, yang pertama adalah bagaimana hukumnya jika orang Islam masuk ke dalam gereja, misalnya bukan untuk beribadah, tapi hanya untuk melihat saja, misalnya turis yang mengunjungi suatu negara. Itu satu. Ini terkait dengan lakum dinukum waliyadin ya Pak Ustaz. Nah kemudian yang kedua adalah bagaimana kalau saya suka dengar seorang pejabat itu waktu atau pemimpin waktu membuka suatu acara, dia mengatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, swastiastu, seperti itu, karena dia bukan hanya pemimpin untuk satu golongan umat, tapi untuk beberapa majmuk agama yang beberapa agama. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah karena saya tinggal di negara yang
mengucapkan Merry Christmas, Nice Christmas, Happy New Year dan sebagainya. Apakah saya harus selalu menerangkan setiap kali ada orang yang mengucapkan selamat itu, atau saya hanya senyum saja atau thank you gitu? Karena bisa sampai banyak sekali gitu, mulai dari supir bis, orang supermarket atau orang di restoran gitu. Bagaimana Pak Ustaz? Terima kasih. Ya. Terima kasih sebelumnya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mutiara, jazakumullahu khairan atas pertanyaannya. Maka jawabannya adalah masuk ke tempat ibadah orang-orang selain Islam penuh dengan beberapa perkara yang terlarang. Ya, beberapa perkara yang terlarang. Di antaranya misalkan ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, hadis riwayat Bukhari, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma ra'a as-suwara fil bait lam yadkhul hatta amara biha famuhiyat. Nabi Muhammad SAW ketika ingin masuk ke dalam rumah, lalu di dalamnya ada patung, maka beliau tidak mau masuk sampai dihilangkan patungnya baru masuk. Dan kebanyakan tempat-tempat ibadah orang-orang selain Islam penuh dengan patung. Nah, ini salah satu hal yang terlarang untuk kita memasuki tempat tersebut. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu juga dalam hadis riwayat Bukhari dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, inna la nadkhulu baitan fihi surah wala kalb. Sesungguhnya kita tidak masuk di dalamnya, di sebuah rumah di dalamnya terdapat anjing dan juga patung. Kita tidak masuk di dalamnya. Kemudian juga dalam hadis riwayat Imam Abdul Razzaq bahwa dari Aslam, pembantunya Umar bin Khattab, beliau bercerita, "Lamma qadima Umar asy-Syama, sana'a lahu rajulun min udhama'in Nasara ta'aman wa da'ahu faqala Umar, inna la nadkhulu kanaisakum min as-suwar allati fiha at-tamathil." Lihat bagaimana sikap para sahabat manusia terbaik ketika ada berkaitan dengan yang Ibu sampaikan tadi. Umar bin Khattab ketika datang ke negeri Syam yang dulunya kaum Nasrani dan Yahudi banyak di situ, maka ada orang pemuka dari kaum Nasrani membuatkan makanan kepada Umar bin Khattab. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan, kami kaum muslimin tidak masuk ke gereja-gereja kalian disebabkan karena patung-patung yang ada di sana. Jadi kita menjelaskan kepada mereka bahwa kita tidak masuk ya kepada tempat-tempat ibadah mereka tersebut. Jadi wallahu alam, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terlarang dan lebih baik dijauhi orang-orang masuk ke dalam tempat ibadah kaum kafirin. Taib. Nah, ini pertanyaan sensitif nih. Beberapa waktu yang lalu ada yang viral gitu ya. Yang jelas agama kita seperti itu. Ya, syariat kita memerintahkan seperti itu. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua tadi pertanyaannya tentang Merry Christmas, kemudian Happy New Year dan semisalnya. Bagaimana sikap kita? Sikap kita seperti yang Ibu lakukan tadi. Thank you. Terima kasih. Ya, tanpa harus menjawab Merry Christmas, Happy Merry Christmas. Tidak. Kenapa? Karena gini, secara logika orang-orang Nasrani, mereka ketika beribadah tidak menghadap kiblat kita, maka seperti itu pula kita sebagai seorang muslim tidak mengucapkan hari raya yang mereka agungkan. Nah, jadi seperti itu. Itu yang kedua. Yang ketiga tadi apa Bu Mutiara? Saya lupa. Oh ya. Kemudian salam. Maka saya memberikan nasihat kepada para pemimpin yang terkadang di hadapannya majemuk. Dan kita seperti yang sudah kita ungkapkan bahwa kita tidak menutup kemungkinan, bahwa tidak menutup mata maksud saya. Dan ini sebuah keniscayaan kita di hadapan
terutama di negara kita, hadapan masyarakat yang majemuk. Ya, yang majemuk. Ada yang Islam, ada yang kafir, Nasrani, Yahudi, Majusi, Hindu, Buddha, Konghucu dan seterusnya. Maka Islam sudah memberikan solusi. Caranya bagaimana? Caranya adalah ketika kita sebagai seorang muslim, kemudian di hadapan kita orang yang majemuk, kita tidak mengapa mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetapi kita tidak mengucapkan salam orang selain Islam. Kenapa? Karena salam orang selain Islam, entah itu istilahnya macam-macam ya, saya juga tidak hafal, itu adalah ritual keagamaan kaum selain Islam. Maka kita tidak masuk. Seperti yang kita baca tadi tafsirannya, lakum dinukum waliyadin. Kami beribadah kepada Allah dan kami beribadah dengan syariat Allah. Sedangkan kalian tidak beribadah kepada Allah dan kalian tidak beribadah dengan syariat Allah, maka tidak bisa kita pakai syariat tersebut. Jadi kita bisa mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada seluruh yang hadir. Itu tidak mengapa. Jadi solusinya seperti itu. Adapun mengucapkan salam orang-orang selain Islam yang khusus dimiliki oleh orang-orang selain Islam, maka ini tidak dilakukan oleh seorang yang beragama Islam. Tapi kalau ada yang mengucapkan seperti itu, maka apa hukumnya? Berarti dia melakukan penyimpangan dalam agama, yaitu sebuah keharaman. Wallahu a'lam. Naam. Ya, jazakumullah khairan Ustaz. Ya, saya kira kita sampai di ujung kajian ini, dan sebelum penutup, kami mohon kepada Ustaz untuk menyampaikan kesimpulan dari kajian kita pada sore hari ini. Baik. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Sebagaimana sudah kita pelajari tadi, arti lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian, agama kalian, bagiku, agamaku. Tafsirannya adalah bagi kalian, sembahan kalian, dan bagi kalian, tata cara ibadah kalian. Wahai orang-orang selain Islam. Ya, sedangkan bagi kami adalah sembahan kami, Allah Subhanahu wa taala, zat satu-satunya yang berhak diibadahi, dan bagi kami cara beribadah kami. Begitulah semestinya kita berbeda. Silahkan seseorang untuk memilih agama selain Islam, itu pilihannya. Kata-kata silahkan di sini bukan berarti saya membolehkan, tidak, tetapi itu pilihan masing-masing. Tidak ada paksaan di dalam agama. Ya. Tetapi jangan sampai kita menyatukan semua agama atau mengatakan semua agama sama. Nah, ini tidak benar. Yang benar adalah toleransi dalam beragama, yang berarti setiap orang mengamalkan agamanya masing-masing yang dia yakini tanpa mengganggu yang selainnya. Wallahu a'lam. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.